Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Ampun Nabi, ayuhal musliminal kiram rahimakumullah, pendengar dan juga pemirsa Suara Nabawi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi ini kami bisa kembali menyapa Anda, menemani Anda dalam program Obrolan Religi. Nah, untuk tema yang kita angkat di pertemuan kita kali ini adalah membangun keluarga Islami. Nah, Bapak Nabi ayyuhal muslimil kiram rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semua orang yang berumah tangga pasti menginginkan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang bahagia. Dan kebahagiaan tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan mencontoh rumah tangga yang ditauladankan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, itulah tema yang akan kita bahas kali ini dengan narasumber kita. Kali ini ada beliau, ada Habib Idrus bin Muhammad Al-Muhdhar. Dan nanti kita akan berbicara panjang lebar tentang tema yang kita angkat kali ini. Dan sebelum kita mulai obrolan kita pagi hari ini, saya akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kali ini? Alhamdulillah, fi khair wa afiyah, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik. Tema yang kita angkat dalam obrolan religi kali ini adalah membangun keluarga Islami. Baik, mungkin sebelum kita mulai obrolan kita pagi hari ini, barangkali ada hal yang ingin disampaikan terlebih tentang rumah tangga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kesehatan ini akan selalu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, insyaallah. Maka akan kita buka ya, sesuai dengan tema yang akan kita bawakan pada pagi hari ini mengenai rumah tangga Islami, ya, rumah tangga Islami. Jika kita membahas tentang rumah tangga Islami, maka sudah seharusnya kita kembali kepada ajaran Al-Quran, juga kembali kepada apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka sudah menjadi satu kaidah, siapapun dan kapanpun seorang manusia muslim, dia kembali mengikuti ajaran Al-Quran dan dia meneladani daripada apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut akan sukses dalam menjalani perkara tersebut, apapun itu perkaranya. Di antaranya ketika menjalani kehidupan dalam berumah tangga. Sebaliknya, jikalau dia mulai meninggalkan Al-Quran dan tidak meneladani apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, maka mustahil seorang muslim akan mendapati rumah tangganya itu rumah tangga yang harmonis, yang diidam-idamkan oleh setiap manusia. Oleh karena itu, mari kita kembali menelaah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, juga bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupan keluarga beliau bersama para istri dan anak-anaknya. Mungkin itu sebagai pembuka. Nah, kalau tadi antum sempat menyinggung bahwa untuk menciptakan keluarga yang bahagia itu kita harus kembali kepada Al-Quran. Nah, apakah di dalam Al-Quran sendiri Allah pernah berbicara mengenai rumah tangga, Habib?
Nah, kalau kita membahas tentang apakah ayat-ayat Al-Quran itu menyebutkan tentang perkara yang berkaitan dengan keluarga, maka ya banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang perkara ini, mulai dari awal pernikahan itu ada ayat-ayat yang menyebutkan, kemudian bagaimana melakukan atau memperlakukan seorang istri, kemudian juga bagaimana jika terjadi perselisihan, karena di dalam keluarga itu tidak mungkin lancar, tidak ada satu masalah apapun, tidak mungkin, karena kehidupan dunia ini pasti ada masalah. Itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan bagaimana tentang jika permasalahan ini sudah mulai membesar, solusinya seperti apa. Kemudian juga jika terjadi talak, itu pun berkaitan dengan rumah tangga, itu dibahas oleh Al-Quran. Bahkan masalah poligami pun dibahas di dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dan insya Allah nanti akan kita bawakan beberapa ayatnya. Baik, kalau tadi disebutkan bahwa di dalam Al-Quran sendiri banyak ayat-ayat membicarakan tentang rumah tangga, ya. Nah, kemudian dalam rumah tangga ini ada seorang suami dan juga ada seorang istri. Nah, kalau di dalam Islam, sejauh manakah peran seorang suami di dalam rumah tangga, ya Habib? Nah, peran seorang suami di dalam rumah tangga, poin yang terpenting adalah suami adalah pemegang kontrol, ya, di dalam satu rumah tangga. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu yang pertama. Kemudian juga ada hadis yang dimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan sukses, tidak akan bahagia satu kaum yang mereka itu memasrahkan urusannya kepada seorang perempuan. Jadi seorang laki-laki itu harus menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Itu peran utama. Nah, nanti dari kepemimpinan ini akan muncul cabang-cabang atau tugas-tugas bagi seorang laki-laki di dalam memimpin sebuah keluarga. Nah, di antara tugas-tugas suami misalnya, di samping dia memberikan nafkah, ya, secara zahir untuk istri dan putra-putrinya, juga di situ ada tugas-tugas bagaimana seorang suami itu harus menegakkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga tersebut benar-benar menjalankan hal-hal yang diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk peran seorang suami begitu ya. Nah, sekarang kalau untuk peran seorang ibu, seorang istri, nah sejauh manakah di dalam rumah tangga? jika sudah berkumpul seorang laki-laki dan perempuan dengan akad nikah, maka kepala keluarga adalah suaminya. Secara tidak langsung, maka si istri seakan-akan seperti wakil. Ya, seperti wakil bagi suami. Dalam arti ada saat-saat di mana seorang suami itu meninggalkan rumah. Ya, meninggalkan keluarganya, mungkin untuk mencari nafkah atau yang lainnya. Nah, disitulah di antara peran seorang istri, dia harus melakukan beberapa tugas, ya, yang harus atau dibutuhkan ketika suami itu di luar rumah. Di antaranya mendidik anak-anak, di antaranya mendidik anak. Kemudian menjaga rumah, dalam arti tidak boleh bagi dia untuk mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah tersebut kecuali seizin daripada suaminya. Begitu juga menjaga harta, suami ketika suami tidak ada, maka seorang istri itu
tidak seharusnya ya membelanjakan misalnya harta seorang suami tanpa sepengetahuan. Jadi mungkin bisa kita katakan di antara peran seorang istri itu, di samping dia mengurus ya perkara seperti menyediakan makan dan lain-lain, di situ ada peran juga dia sebagai seorang wakil bagi seorang suami, terutama ketika suami ini sedang tidak ada di rumah, begitu. Baik, di sini seorang suami itu menjadi pengendali dalam rumah tangga. Kemudian yang pernah saya dengar bahwa boleh bagi seorang suami untuk memukul seorang istri jika dia melakukan pelanggaran atau mungkin tidak patuh dengan perintah daripada seorang suami. Nah, apakah ini termasuk kekerasan di dalam rumah tangga? Ya. Untuk masalah apakah boleh seorang suami ya memukul istrinya, sebenarnya perkara ini telah disebutkan di dalam Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Jadi sebenarnya itu ada tahapan ya, ada tahapan sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jika kalian takut seorang istri itu melakukan nusyuz, kalau dalam bahasa kita itu tidak taat, seperti itu, nusyuz, tidak taat. Fa in khiftum wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Jadi tahapan pertama yaitu memberikan nasihat-nasihat, ya, dinasihati. Jika terjadi kita nasihati. Jika nasihat itu kita rasakan sudah kita nasihati beberapa kali tidak ada perubahan atau tidak ada efek yang nyata, maka Allah mengajarkan wahjuruhunna fil madaji'. Kita naik ke tahapan yang berikutnya, yang kedua, yaitu kita hajar. Hajar itu kita tinggalkan fil madaji' di tempat tidur. Nah, bisa ranjang, bahasa gampangannya bisa ranjang. Kita pisah. Nah, ini bisa menjadi masalah bagi orang-orang yang memang setiap saatnya itu tidak pernah tidur bareng. Nah, ini yang kadang-kadang kita bingung juga, ya. Padahal Nabi SAW diceritakan bahwa Nabi itu kalau sudah tidur bersama istrinya itu satu selimut, ya, satu selimut. Nah, sekarang beberapa di antara kaum muslimin ini tidurnya sendiri-sendiri. Suami di mana, istri di mana. Nah, ini ketika ingin menerapkan apa yang diatur oleh Al-Quran, dia kesulitan. Karena tahapan kedua dia tidak mendapatkan itu, tidak mungkin melakukan itu karena sudah terbiasa. Tapi kalau kita sudah terbiasa tidur bersama, kemudian ketika kita keluar, misalnya keluar kota, itu seorang istri merasa ada yang kurang, menelpon atau gimana, atau tidurnya tidak nyenyak karena terbiasa tidur dengan suaminya. Nah, yang seperti ini mungkin akan menimbulkan efek. Ketika ada satu masalah, maka kita tinggalkan itu seorang istri tidur sendiri, maka dia akan mendapatkan pelajaran. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, kalau proses ini sudah kita jalankan satu malam, misalnya 2 malam, kalau ada perubahan dari seorang istri, ya berarti dia masih bisa diharapkan kebaikannya. Ya, tapi kalau tidak ada perubahan dari istri atau malah lebih tidak taat misalnya, maka kita berpindah ke tahapan yang ketiga setelah wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Baru kita memberikan pukulan. Nah, sekarang banyak orang yang salah paham. Apa arti daripada pukulan ini? Pukul bukan seperti seorang laki-laki berkelahi dengan laki-laki, bukan. Ya, ini harus dilaporkan kalau seperti ini. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Ya, Nabi SAW bersabda,
setelah dibuka dengan hadis yang panjang, ala wastausu bin nisa'i khaira, ya, fa innama hunna awanin indakum ila akhirih, ya. Fa in fa'alna, kalau seorang perempuan itu melakukan satu bentuk ketidaktaatan, ya, fahjuruhunna fil madaji. Tentunya setelah kita memberikan pengarahan. Ketika tidak memberikan efek, maka kita pisah ranjang seperti kita bahasakan tadi. Nah, setelah itu kalau tidak memberikan efek juga, maka Nabi menyatakan wadribuhunna dharban ghairu mubarrihin. Ini oleh karena itu kita sering mendengar bahwa Nabi itu adalah mufassir. Nabi itu menjelaskan apa yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau di dalam Al-Quran menyatakan wadribuhunna, ya, oleh seorang awam misalnya diartikan dengan arti yang macam-macam, maka Nabi menyatakan wadribuhunna dharban ghairu mubarrihin. Pukullah dia dengan pukulan yang tidak melukai. Tidak melukai di sini maksudnya tidak membuat lebam atau bahkan lebih-lebih sampai keluar darah misalnya. Nah, ini tidak diajarkan oleh Al-Quran dan tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan jangan sampai seorang suami itu memukul wajah, ya, memukul wajah istrinya. Jadi pukulannya ini pada area-area tertentu dari mungkin di lengannya, mungkin itu pun dengan pukulan yang biasa saja, mungkin pakai kain atau pakai apa, bukan dengan dipukul seperti perkelahian laki-laki dengan laki-laki, bukan. Jadi ini perlu diperhatikan karena sebagian orang salah dalam mengartikan ayat Al-Quran ini. Jadi yang dikatakan pukulan itu bukan pukulan seperti yang dipahami oleh orang awam. Setelah melewati dua tahapan sebelumnya, kita pakai omongan dulu, kita nasihati, kemudian kita pisah ranjang selama beberapa malam. Kalau itu sudah memberikan efek, ya sudah, selesai berarti. Selesai. Tapi kalau itu tidak menimbulkan efek, maka kita melangkah kepada tahap yang ketiga, yaitu dengan ad-dharb, memukul. Tapi memukulnya tadi dikatakan oleh Nabi yang tidak melukai, ya, dan tidak boleh di wajah. Kalau memukul jangan disertai dengan ejekan, ya, jangan disertai dengan ejekan. Kalau mau pukul lengannya dengan kain misalnya, ya, misalnya kamu jangan begitu misalnya pukul, ya, harus taat kepada suami misalnya, jangan ngejek, ya kamu binatang misalnya. Nah, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu yang dimaksud. Tidak main tonjok atau main pukul aja, Betul. gitu ya. Kemudian juga pada area-area tertentu tidak semua area bisa dipukul. Betul. Ya. Oke, baik. Itu kalau di dalam Al-Quran itu wadribuhunna, itu dipukul. Kalau seandainya seorang suami untuk memberikan pelajaran, nggak usah dipukul, cuma tidak saya sapa beberapa hari, apakah ini diperkenankan? Untuk masalah tidak menyapa, ya, ini sebenarnya umum, ya, sifatnya itu umum bagi siapapun, baik itu keluarga atau sahabat, orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Jadi kalau kita tidak menyapa seseorang itu tujuannya karena dia meninggalkan ajaran, maka itu boleh, ya, tapi tidak melebihi dari 3 hari, tidak melebihi daripada 3 hari. Ya, mungkin sebagian suami dia mengenal istrinya dan lebih memahami bahwa kalau istri saya ini tidak saya sapa misalnya 3 hari, mungkin itu lebih bermanfaat bagi dia, ya boleh-boleh saja. Itu termasuk bentuk daripada ta'dib atau memberi pelajaran kepada istri tersebut. Boleh tidak? Secara umum itu boleh, tapi tidak boleh melebihi 3 hari. Nah. Baik, ini sebenarnya bagaimana sebenarnya konsep rumah tangga yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW bersama dengan istri-istrinya. Konsep kehidupan rumah tangga Nabi SAW itu adalah konsep yang terindah. Ya, dimulai pernikahan Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah, di mana selisih umurnya sangat jauh. Ya, Nabi berumur 25, Sayyidatuna Khadijah berumur 40 tahun ketika itu, dan seorang janda. Tapi
menunjukkan bahwa status itu tidak menentukan kebahagiaan seseorang. Boleh janda ataupun dia masih misalnya masih belum pernah nikah misalnya, atau si laki ini seorang duda atau memang masih berjaka, itu bukan satu pertimbangan ya di dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga seseorang. Dan itu terbukti dalam rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi hidup bersama Sayyidatuna Khadijah ya selama kurang lebih 20 tahun ya, bersama Sayyidatuna Khadijah, saling memahami ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak-hak istrinya ya dengan sangat baik. Kemudian Sayyidatuna Khadijah sebagai seorang istri memberikan hak suaminya dengan cara yang terbaik. Jadi di antara gambaran-gambaran kecil itu tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah kecuali diantar oleh istrinya sampai ke pintu, ya, sampai ke pintu. Kemudian bagaimana ketika Nabi merasakan sesuatu yang mengkhawatirkan, kemudian ditenangkan oleh istrinya. Kemudian bagaimana Sayyidatuna Khadijah itu mendukung daripada dakwah Nabi Muhammad SAW, memperkuat ketika beliau lemah, diperkuat oleh istrinya dan seterusnya. Bahkan ketika Nabi SAW diusir dari Mekah, diboikot oleh kafir Quraisy, maka istrinya ini siap meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah yang dia mulai kecil tinggal di situ, kemudian meninggalkan perdagangan yang dia miliki yang luar biasa besar, perdagangan Sayyidatuna Khadijah, dia tinggalkan semuanya untuk menemani suaminya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita perhatikan saling memahami, antara suami memahami istri dan istri juga memahami suaminya. Dan itu pun terjadi setelah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah. Nabi menikah dengan beberapa perempuan dan itu semuanya dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi, dan istri-istrinya pun juga memberikan hak-hak Nabi dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka itu kehidupannya itu tidak ada sesuatu yang dibuat-buat atau dipaksakan. Jadi semuanya menyadari apa tugas masing-masing. Mungkin ini secara garis besar ya. Kalau kita ceritakan ya mungkin membutuhkan waktu ya, bagaimana kejadian Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah, bagaimana dengan Sayyidatuna Aisyah dan yang lain-lain, perempuan-perempuan Nabi, yang istri-istri Nabi yang lain. Nah, ini menjadi patokan bagi kita ya, menjadi patokan bagi kita bahwa seorang suami seperti Nabi SAW itu kalau ada hak-hak yang tidak diberikan oleh istrinya, ya manusia, seorang istri itu manusia juga. Ada kekurangan sedikit-sedikit di sana di sini, itu dimaklumi sama Nabi SAW. Bagaimana Nabi menyatakan kepada istrinya Aisyah misalnya, wahai Aisyah, apakah ada makanan di rumah? Maka istrinya menyatakan tidak ada. Maka Nabi menyatakan idzan ana shaim, kalau begitu saya berpuasa sekarang. Ini sesuatu yang sebenarnya opsi bagi kita ini. Kita mau meniru seperti itu atau sebaliknya. Misal kita tanya sama istri, bagi orang-orang yang hobi ngopi ini misalnya, paham ya? Dia tanya misalnya, kopinya sudah jadi misalnya. Ya seperti Nabi misalnya, kopinya sudah jadi. Oh kehabisan kopinya. Nah ini ada opsi. Kita mau ngikuti Nabi, ya berarti santai aja. Ya, pilih. Oh ya sudah, saya keluar beli kopi, ya bawa pulang ke bubuknya. Atau hari itu tidak minum kopi misalnya. Ini opsi pertama. Opsi yang kedua, dia marah-marah. Dan suasana hari itu akan berubah. Mempengaruhi suasana di hari itu. Sampai malam akan suasana tidak seperti yang diharapkan. Jadi memaklumi, Nabi itu memaklumi dan menjalani kehidupan itu seperti air mengalir. Apa yang ada berarti itu ditakdirkan sama Allah. Apa yang tidak ada ya sudah, itu takdir dari Allah juga. Jadi enak. Kalau ada makanan juga makan. Ketika duduk ternyata yang disuguhkan oleh istrinya itu hanya sepotong roti kemudian dicelupkan dengan cuka, maka Nabi menyatakan ni'mal idam al-khal. Paling nikmatnya makanan untuk dicelupkan ini ya cuka ini. Loh, ini kan enak akhirnya. Kehidupan itu santai. Apa yang ada dinikmati. Kalau nggak ada ya sudah, itu takdirnya.
Jadi kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang telah ditakdirkan oleh Allah itu pasti terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan terjadi. Jadi jalani hidup dengan patokan itu, pegangan seperti itu. Jadi apapun yang kita inginkan tidak kita dapatkan dari istri kita, ya sudah, kita maklumi. Nanti ada momen-momen yang pas untuk kita menyampaikan sesuatu kepada dia, kita sampaikan. Begini, saya kepingin seperti ini, kalau bisa seperti ini, sampaikan. Tapi melihat momennya. Tapi ketika itu kita marah-marah, ini akan merubah keadaan, ya, dan itu akan membekas. Hal-hal seperti ini akan membekas. Jadi mari kita kembali kepada bagaimana Nabi SAW menyontohkan, ya, di dalam menjalani kehidupan rumah tangga beliau bersama istri-istrinya, dengan harapan, ya, kita bisa mendapati keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, insyaallah. Baik, beberapa sahabat ini mengetahui bagaimana Nabi SAW ketika ada di medan pertempuran, kemudian juga ketika ada di dalam majelis beliau, dan sebagian mereka kemudian penasaran bagaimana Nabi SAW memposisikan dirinya sebagai seorang suami di dalam rumah tangga. Akhirnya itu diceritakan, kemudian bertanya begitu ya kepada istrinya. Nah, yang kita tanyakan bagaimana sebenarnya Nabi, seorang Nabi ini memposisikan dirinya sebagai seorang suami di dalam rumah tangga. Banyak kita dengar, ya, apa yang telah dikisahkan oleh guru-guru kita dari ceramah-ceramahnya, misalnya, bahwa Nabi SAW itu memiliki beberapa kepribadian. Jadi kepribadian ketika menghadapi pasukan seperti apa, ya, kepribadian ketika menghadapi orang-orang miskin seperti apa, kepribadian ketika menghadapi orang-orang yang sombong seperti apa, kemudian berkumpul dengan istri seperti apa, berkumpul dengan anak-anak seperti apa. Jadi kalau kita bahasakan, Nabi itu mudah adaptasi, menyesuaikan keadaan. Jadi bukan, oh saya Nabi berarti semua harus hormat, kalau saya datang tidak boleh ada yang ngomong misalnya, ya, semuanya berdiri kalau saya masuk rumah misalnya, ya, saya tidak perlu ngomong, harus sedia semuanya misalnya, perlu ini perlu itu, nggak perlu berdiri, duduk aja, minta ini minta itu misalnya. Tidak seperti itu ternyata, ya. Nabi luar biasa tegas ketika menghadapi musuh-musuh Allah, ya, di dalam peperangan. Kemudian begitu rahmat terhadap orang-orang miskin, ya, orang-orang anak-anak yatim atau perempuan-perempuan yang sudah ditinggal mati oleh suaminya misalnya. Terus bagaimana ketika menghadapi istri-istrinya, ya, bagaimana ketika berkumpul dengan anak-anak atau dengan cucu-cucunya, ya. Sehingga diceritakan ketika mereka para sahabat ini ingin mengetahui bagaimana kebiasaan Nabi Muhammad ketika di rumah, maka mereka mendapati jawaban Nabi itu fi mihnati ahli. Jadi Nabi itu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh istri-istrinya, dibantu istilahnya. Kalau bahasa kita ini sekarang, ya, ketika melihat istri membersihkan piring, mencuci piring, kita ikut-ikutan misalnya, ya kan? Atau istrinya misalnya membersihkan rumah, kita ambil sapu juga, kita bersihkan juga. Ya, Nabi dulu seperti itu. Ketika ada istrinya misalnya mempersiapkan sesuatu untuk dimasak, maka Nabi duduk mengambil pisau, ikut memotong juga sambil ngobrol sama istrinya, ya. Kemudian membersihkan rumahnya, bagaimana Nabi menjahit sandalnya misalnya ketika rusak, atau bajunya ketika rusak. Apa yang dilakukan oleh istrinya dilakukan oleh Nabi SAW. Dan itu indah, ya, kalau kita perhatikan itu indah sekali. Coba kita praktekkan di rumah misalnya, ya, kita melihat istri kita tiap hari misalnya mencuci piring yang segitu banyaknya setiap hari misalnya. Kadang-kadang timbul rasa kasihan. Nah, suatu saat kita berdiri, ya, kita bersihkan itu piring-piring yang kotor itu, ya, kita bersihkan. Kemudian si istri tahu kita bersih-bersih misalnya, si istri berdiri, ya, mengatakan, misalnya, Bang atau Mas misalnya, nggak usah, biar saya saja. Ini kan indah, ini kan bagus kan, ya, saling berebut untuk membersihkan, mencuci piring misalnya. Jangan, ini tugas saya misalnya, kan bagus itu. Ya, berarti seorang istri juga bisa memposisikan diri. Jangan ngelihat suaminya bersih-bersih, oh jangan wes cek biar ngerasa.
biar tahu rasanya ya, sehari ini pengen tahu saya bagaimana capeknya seorang istri, tidak, tapi diambil alih. Tapi suami juga seperti itu, enggak ada apa-apa, saya pengen bantu misalnya. Jadi saling perhatian begitu ya, saling perhatian. Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat anak-anak bermain, kemudian Nabi ikut bermain di situ, menanyakan apa yang dimainkan oleh mereka. Bagaimana ketika Nabi berkumpul dengan cucu-cucunya, ya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, mereka naik di punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi memposisikan diri seperti kendaraan ya yang ditunggangi, ya sehingga para sahabat menyatakan, wah ini adalah kendaraan yang terbaik ini, ya Nabi Muhammad dinaiki, Insya Allah. Kemudian dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ni'mar raqibani hadzan, yang penunggang yang paling bagus, paling baik ya dua cucuku ini, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Berarti kita perhatikan bahwa Nabi itu mengkondisikan diri sesuai dengan keadaan. Bagaimana dengan anak kecil, bagaimana dengan para sahabat, bagaimana menghadapi peperangan dan lain-lain. Sehingga ini dilanjutkan oleh Al-Khulafaur Rasyidun, ya, para khalifah-khalifah beliau. Begitu juga para sahabat-sahabat, akabirus sahabah, para tabi'in dan orang-orang selanjutnya. Mereka meniru apa yang digambarkan dan dicontohkan oleh Muhammad. Maka diceritakan ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab didatangi oleh seorang istilahnya kalau bahasa kita gubernurnya misalnya, datang bertamu kepada Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar lagi main-main sama anak kecil, ya, keluarganya, ada di keluarganya situ. Orang ini protes, duh, Anda ini kan Amirul Mukminin, Anda ini kan presiden, kok seperti ini keadaannya? Ya, dibuat main sama anak kecil seperti seakan-akan itu sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada satu orang ini yang memiliki jabatan ketika itu, ditanya, bagaimana keadaanmu dengan keluarga-keluargamu? Dia menyatakan, saya kalau masuk rumah itu istri, anak semuanya diam, tidak ada yang berani ngomong, menunjukkan bahwa semuanya takut kepada dia, ya, wibawa dan ketakutan yang luar biasa. Maka setelah orang ini keluar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab menulis surat bahwa tolong fulan ini yang baru datang ini dipecat dari jabatannya karena dia tidak bisa rahmat kepada keluarganya. Bagaimana dia bisa merahmati umat Nabi Muhammad SAW? Jadi boleh kita di luar itu tampak wibawa, misalnya tampak tegas menghadapi orang-orang yang ada, misalnya yang butuh kita untuk mengambil sifat tegas misalnya. Tapi ketika di rumah ya kita harus meniru Nabi SAW dan para sahabat-sahabat Nabi yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik. Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, sebagai seorang suami, dan juga sebagai seorang ayah. Nah, sekarang bagaimana Nabi SAW memposisikan dirinya yang seorang nabi, ini juga sebagai seorang ayah. Nah, ini yang terpenting, ya, yang jarang sekali kita ini memahami atau bahkan lebih dari itu mempraktekkan apa yang digambarkan, diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW dikaruniai oleh Allah 6 anak, ya, 2 putra dan 4 putri. 2 putra beliau meninggal, ya, kemudian hidup 4 putri beliau. Nah, bagaimana Nabi SAW mendidik putri-putri beliau ini sehingga tumbuh menjadi putri-putri yang salihah, ya, yang dibanggakan di dunia dan di akhirat? Maka ternyata yang diprioritaskan oleh Nabi SAW adalah perkara agama. Itu yang pertama. Jadi ditumbuhkan di dalam hati putri-putri beliau itu bagaimana mereka menganggap perkara agama itu hal yang terpenting dalam kehidupan. Ya, jadi mereka menomorsatukan agamanya, ya, perintah-perintah Allah, kemudian hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dinomorsatukan oleh mereka. Ya, tentu dari didikan seorang ayah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ditekankan oleh Nabi SAW berikutnya adalah bagaimana Nabi tidak menanamkan dalam hati putri-putrinya ini hubbud dunya, ya, cinta terhadap dunia itu bagaimana caranya hilang atau kosong dari hati putri-putrinya ini.
Jadi mereka tidak memikirkan bagaimana supaya suami saya itu bisa beli rumah misalnya yang bagus, atau beli kendaraan yang banyak dan lain-lain. Tidak diajarkan seperti itu. Tapi mereka diajarkan bagaimana supaya saya dan suami saya itu bisa menjauh daripada dunia ini, ya, sejauh-jauhnya, jauh daripada. Kalaupun dunia itu datang seperti istri-istri Sayyidina Utsman, maka dunia itu akan diarahkan untuk perkara yang membuat mereka menjadi bahagia nanti di akhirat dengan cara mensedekahkan dan lain-lain. Bagaimana kita mengambil contoh, ya, kisah Nabi Muhammad SAW bersama putrinya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ya, diceritakan bahwa pernah Sayyidatuna Fatimah ini membuat makanan, roti atau semisalnya, dihidangkan kepada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, namanya seorang istri ngobrol dengan suaminya, dia menyatakan, hari ini saya cukup capek, ini itu misalnya, ya, dengan penyampaian yang bagus. Akhirnya Sayyidina Ali merasa kasihan kepada putri Nabi SAW. Maka dia menyatakan, wahai istriku, bagaimana kalau kamu datang kepada ayahmu untuk meminta pembantu, ya, supaya membantu apa yang kamu lakukan di rumah ini, biar tidak terlalu capek. Karena biasanya kalau sudah terjadi peperangan, ada orang-orang yang ditawan seperti itu, ya, budak-budak yang ditawan. Akhirnya Sayyidatuna Fatimah datang kepada Rasulullah SAW. Setelah sampai di situ, kemudian seperti biasa, kebiasaan Nabi kalau kedatangan putrinya itu, beliau menyambut berdiri dari tempat duduknya, dicium keningnya, kemudian diantar ke tempat duduknya. Begitu juga ketika Nabi berziarah kepada putrinya, mereka duduk, kemudian mencium kening Nabi SAW, kemudian diantarkan sampai ke tempat duduknya. Maka setelah berbincang-bincang, Sayyidah Fatimah menyatakan, saya ada keinginan untuk mendapatkan pembantu dari Anda, supaya membantu apa yang aku kerjakan di rumah. Akhirnya Nabi SAW menjanjikan nanti akan saya beri kabar. Setelah itu, setelah Sayyidah Fatimah pulang, ya, beberapa saat di malam hari Nabi SAW datang ke rumahnya. Ketika itu Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah akan istirahat. Ya, akan istirahat. Maka Nabi SAW datang, ya, menyatakan, apakah kalian mau aku beri sesuatu yang lebih indah daripada seorang pembantu? Maka Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah menyatakan, ya, kami ingin. Kalau memang itu lebih baik daripada pembantu, kami ingin itu, kebaikan itu. Maka Nabi SAW memberikan satu zikir atau bacaan, ya, bacaan sebelum tidur. Diajarkan oleh Nabi SAW, di mana di situ dianjurkan untuk membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allah Akbar 33, ada riwayat 34 kali Allah Akbar. Ini dibaca sebelum tidur. Maka kalau kamu mempraktekkan ini sebelum tidur, engkau akan mendapatkan kebaikan yang tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan dunia, lebih-lebih dengan seorang pembantu saja. Maka mereka menyatakan berterima kasih kepada orang tuanya. Dalam arti ini gambaran bahwa Nabi itu tidak menginginkan keluarganya itu mendapatkan keindahan-keindahan atau kenyamanan-kenyamanan dunia. Tapi Nabi mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka mendapatkan kebahagiaan akhirat. Bolehlah capek-capek di dunia, tapi nanti di akhirat kamu akan memimpin perempuan-perempuan yang ada di alam ini nanti di surga Allah. Kemudian ada kisah yang kedua, bagaimana Nabi SAW itu setiap harinya, ya, melewati rumah Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali hanya untuk mengingatkan mereka sholat subuh. Jadi Nabi lewat ke situ, diketok misalnya, kemudian menyatakan, wahai ahlul bait, wahai keluargaku, ya, as-salah, as-salah, diingatkan sama Nabi SAW. Jadi ini didikan. Walaupun seorang putri itu atau seorang anak itu sudah memiliki rumah tangga sendiri, tapi didikan itu tetap, ya, dilanjutkan oleh Nabi SAW sampai beliau meninggal. Jadi mengajarkan pertama
bahwa keluarga beliau itu harus menjalankan perintah Allah. Itu yang terpenting, nomor satu. Dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, jangan sampai di hati mereka ada cinta dunia. Nah, ini kesalahan orang tua sekarang. Orang tua sekarang, mereka anaknya nggak ngerti sholat, nggak ngerti cara wudhu dan lain-lain. Dan yang kedua, mulai kecil sudah diajari bagaimana mereka itu cinta terhadap dunia. Ya dibilang, kamu kalau tidak sekolah nanti tidak bisa dapat pekerjaan misalnya. Kalau kamu tidak punya pekerjaan mau makan apa kamu? Dan seterusnya. Mulai kecil sudah dididik untuk cinta dunia. Yang diprioritaskan sama dia adalah bagaimana saya bisa sukses di dunia, bukan sukses di akhirat. Nah, inilah kemunduran ya yang dialami oleh kaum muslimin sekarang. Karena itu kalau ingin kita kembali kepada kejayaan kaum muslimin yang dialami oleh orang-orang sebelum kita, mari kita kembali kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita masih mendapati beberapa orang-orang soleh, orang-orang sebelum kita itu, kalau bahasa kita itu telepon sekarang, ya telepon anaknya, mungkin anaknya yang telepon atau apa, yang ditanya itu sholatnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana sholat subuhnya? Langsung itu, ya guru saya itu seperti itu. Gimana sholat subuhnya? Jam berapa sholatnya tadi pagi? Anak-anak sholat semua. Seterusnya tanya sholatnya dulu. Kalau kita kan enggak, ya apa sudah makan? Ini apa? Anak-anak sehat, tak sakit. Yang ditanyakan perkara-perkara duniawi. Tapi kalau mereka enggak, yang ditanyakan sholatnya. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, mari kita kembali kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kita akan menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Baik, Nabi itu diceritakan bahwa adalah seorang pemberani, seorang yang kuat, seorang yang tangguh. Nah, di dalam rumah tangga apakah Nabi ini juga menunjukkan sisi-sisi romantisnya terhadap istri-istrinya? Ada cerita seperti itu ya, Habib? Ya. Untuk masalah apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan atau ada kejadian-kejadian romantis antara beliau dengan istri-istrinya, ya ini juga beberapa kali kita mendengarkan mungkin dari guru-guru kita yang mengisi ya di sesi-sesi mungkin di Radio Nabawi atau yang lain-lainnya. Kita sekedar mengulang ya bagaimana peristiwa Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu ketika beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melakukan satu perjalanan, maka Nabi menantang ya Sayyidatuna Aisyah untuk lari ya lomba lari seperti itu, menyatakan ayo siapa yang lebih cepat kita lihat ya saya atau kamu wahai Aisyah. Akhirnya mereka lari ya dari tempat itu menuju ke tempat yang ditentukan lari. Dan ketika itu Sayyidatuna Aisyah masih muda. Ya tentu anak muda ya lebih cepat daripada Nabi yang ketika itu umurnya sudah hampir mungkin 40 lebih ya mungkin 50 atau. Maka Sayyidah Aisyah memenangi perlombaan tadi itu ya. Menangi perlombaan. Setelah berlalu beberapa tahun tentunya orang sudah menikah berubah ya dengan umur dan lain-lain. Sayyidah Aisyah lebih gemuk daripada sebelumnya. Maka ditantang lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita lomba lari lagi? Kata saya, boleh, ayo kita. Ya, lomba lari kedua kalinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan Sayyidatuna Aisyah, menyatakan, maka kemenanganku ini ya menyamai kemenanganmu yang dulu, katanya. Draw, ya draw, satu sama katanya. Ya, ini sedikit daripada bagaimana romantisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istrinya. Juga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu saling menyuapi misalnya makanan, ya Nabi menyuapi istrinya menyuapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi bersama istrinya, ya dengan satu wadah air, ya satu wadah air Nabi mengambil dari sisi sini, istrinya mengambil dari sisi yang lain, bersamaan mandi bersamaan, ya kemudian bagaimana ketika Sayyidatuna Aisyah minum dari satu wadah, dari satu gelas, kemudian gelas itu diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diputar oleh Nabi, ya mencari mana sisa atau di mana Sayyidatuna Aisyah tadi meletakkan bibirnya, maka di situ Nabi meletakkan bibirnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sedikit menggambarkan bahwa walaupun Nabi disifatkan orang yang kuat, tegas dan lain-lain, di situ juga ada sisi-sisi
romantis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu perlu dipelajari. Terutama bagi ustadz-ustadz ini tidak bisa romantis. Awal-awalnya tuh ada istrinya, biyen mas, ya sebelum nikah romantis, ini ngasih bunga, ngasih coklat. Sekarang tidak tahu belas misalnya sama sekali. Ya jangan seperti itu. Ada sisi-sisi. Ya walaupun itu buatan, tapi bisa menyenangkan hati istrinya. Mungkin istrinya sudah umur 50 tahun, misalnya 50, ya dipuji ya. Apa bibirmu bagaikan apa misalnya. Ya romantis, enggak apa-apa. Usia 50 tahun. Walaupun sudah usia lanjut ya. Walaupun pada hakikatnya tidak seperti itu ya. Walaupun itu bohongan artinya. Walaupun bohong ya dianjurkan untuk menyenangkan hati istri. Karena banyak di antara kita ini yang kurang memuji terhadap istrinya. Dan ini kalau kita mau tahu hati istri kita, mereka itu sebenarnya sedih. Ya, sudah pakai bedak, pakai lipstik, ketemu sama kita cuma dilihat aja. Dalam hatinya dia, aku ini sudah berusaha begini-begini, tapi tidak ada keluar kata-kata apa misalnya. Atau dia sudah belajar masak dari HP misalnya atau dari YouTube, buat ini, buat itu, buat ente makan, kemudian ente tidur. Atau ente keluar. Tidak ada pujian apa, oh enak, ini beli di mana ini misalnya makanannya ini. Loh enggak, ini buat sendiri. Loh ya, kayak di restoran, lebih dari restoran ini. Nah ini bagus, ini dianjurkan ya. Nah ini banyak dari kita yang lupa untuk memuji istrinya. Karena itu mulai sekarang belajar ya. Belajar dari Ana bisa, belajar dari yang lain juga bisa. Nah. Oke, baik. Sebelum pasangan suami istri itu melangkah lebih jauh dalam rumah tangga itu kan mereka terlebih dahulu melalui proses akad nikah gitu ya. Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan bagi kedua pasangan ketika memulai akad nikah, barangkali mungkin tentang niat dan yang lain sebagainya agar rumah tangganya itu bisa menjadi keluarga yang bahagia. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh calon pasangan ini, suami dan istri ini, sebelum melakukan akad, sebelumnya jauh-jauh hari hendaknya mempelajari apa sih itu rumah tangga itu seperti apa dalam pandangan Islam. Juga cari guru-guru yang bagus ya, walaupun Anda tidak mondok, tidak nyantri misalnya, tapi memang harus disediakan waktu untuk mempersiapkan itu. Jadi duduk misalnya, misalnya tahun depan saya kawin, misalnya sudah diterima sama keluarga perempuan dan lain-lain, sudah ada tanggal sekian dan sekian. Persiapkan mulai hari itu. Sediakan waktu duduk ya, membaca kitab apa misalnya, bagaimana seorang laki-laki itu menjadi suami, dipelajari, dan apapun yang ada dalam hati kita ditanyakan. Dan insya Allah kalau guru itu guru yang bagus, dia akan memberikan apa yang tidak ada di kitab, daripada pengalaman-pengalaman pribadinya dia dan orang-orang yang pernah dia saksikan. Nanti kalau kamu kawin itu akan terjadi seperti ini, cara menanganinya itu seperti ini. Kalau ente begini, ente akan cerai. Dan seterusnya. Begitu juga istri. Istri ketika sudah tahu dia akan kawin, sediakan waktu untuk mempelajari itu. Dari ibunya, dari gurunya, pengajarnya. Mungkin cari ustazah misalnya. Belajar satu kitab misalnya yang ringkas yang bisa diselesaikan dalam misalnya 5 pertemuan, 6 pertemuan, jelaskan di situ. Persiapkan betul, tanya sama ibunya ya, bagaimana dulu pernikahan ibunya, apa yang dihadapi dulu ya, apa yang harus disiapkan oleh seorang perempuan, apa nanti yang terjadi, bagaimana bermuamalah misalnya dengan suami, bagaimana menghadapi mertua perempuan, bagaimana menghadapi mertua laki-laki, bagaimana cara menghadapi ipar misalnya, dan lain-lain dipelajari. Ketika sudah dia berusaha seperti itu ya, memiliki dasar-dasar ilmu, paham posisinya nanti seperti apa, suami juga seperti itu, kemudian dia mengambil pengalaman orang-orang sebelumnya, ketika hendak melakukan pernikahan dianjurkan untuk meniatkan pernikahan dengan niat-niat yang baik ya. Wah, sekarang alhamdulillah ya sudah disebar mungkin lewat medsos atau apa, ada niat nikah yang disusun oleh Syekh Abi Bakar As-Sakran. Itu mungkin bisa dicari di medsos atau insya Allah banyak yang punya itu, dicari sebelum nikah, diniati dibaca itu ya.
Kalau memang sudah nggak sempat, waduh Beb ngomongnya kok sekarang Beb, anak kawinnya hari Jumat misalnya, ya, atau hari Sabtu, nyari tidak mungkin, ya sudah, ya ente niatkan, saya niat nikah seperti niatnya orang-orang yang soleh ketika mereka akan menikah. Dengan harapan, dengan niat tersebut, mudah-mudahan keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Nah. Oke, baik. Dalam membina rumah tangga pasti nggak ada di antara mereka yang ingin rumah tangganya itu apa namanya porak-poranda di tengah jalan sehingga akhirnya terjadi kepada perceraian gitu, Beb ya. Nah, itu bagi seorang istri, apakah segampang itu untuk apa namanya mencerai seorang perempuan? Apakah ada batasannya ketika sudah seperti ini baru bolehlah dicerai atau udah selayaknya untuk dicerai atau dipisah? Nah, Apakah ada batasan-batasan tertentu? pertama, taujih atau himbauan kepada seorang suami, ya. Yang pertama, sebelum ke poin tadi itu, yang pertama perlu Anda perhatikan, setiap istri, setiap perempuan tidak mungkin sempurna seperti apa yang kita inginkan, ya. Pasti ada kekurangan-kekurangan, pasti ada kesalahan-kesalahan, ya. Apa tugas seorang suami ketika mendapati istrinya melakukan satu kesalahan, ya? Yang pertama, kita mengingatkan tetap dengan cara yang terbaik, ya. Kita ingatkan dengan cara yang terbaik, ya. Emosi, ya lihat apa salahnya. Kalau salahnya sesuatu yang remeh hanya karena makanan, karena baju yang tidak disetrika atau apa itu misalnya, kita nggak perlu marah, ya. Nggak perlu. Tapi kalau misalnya dia mengizinkan ada tamu laki-laki masuk ke rumahnya dia, ya ini kita emosi, misalnya nggak ada masalah, ya. Dilihat daripada kesalahannya. Kita ingatkan dengan cara yang sesuai kesalahannya. Kita ingatkan. Kemudian yang kedua, tugas seorang suami ketika istri itu melakukan kesalahan at-taghaful. Taghaful itu jangan diingat-ingat. Kesalahan itu jangan diingat-ingat terus. Ya. Nanti misalnya istrinya salah apa, kamu kemarin sudah salah seperti ini sama anak ya. Sekarang kamu melakukan ini misalnya. Jangan diingat-ingat seperti itu. Ya, lupakan. Lupakan kesalahan-kesalahan istri. Ya, kemudian at-tasamuh. Tasamuh itu kita maafkan. Apa kesalahan itu kita anggap ya sudah selesai. Saya maafkan. Ya, saya maafkan. Nah, kembali kepada masalah talak. Masalah talak. Jangan sampai seorang suami itu mudah mengucapkan kata talak. Talak itu senjata terakhir. Ya, senjata terakhir. Ya. Pakai yang enteng-enteng dulu. Ya, kalau bahasa kita, kalau misalnya ada orang nyerang kita, misalnya ya, kita tahan dulu. Kalau dia terus nyerang, dorong. Paham ya? Masih kembali lagi, pukul sekali. Misalnya. Kembali lagi, pukul lagi. Kalau sudah tidak bisa, ya pakai alat berarti. Misalnya ya, bawa kayu misalnya untuk menjaga diri, ya. Dan seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu masalah jangan gampang-gampang tak cerai kamu misalnya, ya. Atau bahasa Jawa misalnya tak pegat, atau jangan mudah seperti itu, tahan. Omongan itu ditahan. Nanti kalau sudah terjadi nyesel. Ya, nyari kiai, nyari habib, nyari ustadz yang mengatakan talaknya itu tidak jatuh. Wah, ini kan masalah ini akhirnya. Jadi gunakan kalimat tersebut kalau sudah mentok, sudah ujung atas permasalahan, tidak ada jalan keluar lagi, baru itu. Itu pun musyawarah dengan gurunya misalnya, ya, dengan orang-orang yang soleh. Musyawarah, bagaimana? Saya ada masalah seperti ini. Bagaimana cara mengatasinya? Oh, ini banyak kejadian. Ya, kejadian seperti ini banyak. Jadi sebagian orang ini mengatakan dia itu adalah yang paling besar masalahnya, padahal enggak. Banyak masalah itu terjadi, tapi dia merasa, oh, istri-istri di luar itu baik-baik, istri yang anak ini yang kurang ajar. Enggak. Lebih dari itu banyak. Cuman kita ini kadang-kadang terbawa emosi, nafsu. Karena itu musyawarah. Jangan mengambil keputusan. Musyawarah dulu, datang ke satu guru, ceritakan apa masalahnya. Nanti dia akan memberikan solusi. Ya. Kalau sudah mentok, ya, pertemukan antara dua anggota keluarga. Keluarga istri, siapa yang bisa diajak omong, misalnya. Keluarga kita yang tua, misalnya, siapa yang bisa berunding. Ya, datangkan misalnya
kemudian ngobrol. Kalau perlu orang ketiga untuk menengahi, misalnya Ustadz Fulan misalnya orangnya enak ngomongnya, mungkin ditengahi. Kalau ketemu jalan, insya Allah akan diislah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbaiki nanti keluarganya. Tapi kalau sudah tidak ada titik temunya, sudah nggak bisa, ya mau tidak mau jalur terakhir itu adalah cerai. Ya, cerai pun dengan cara yang terbaik. Ya, wasyarihuna bil ma'ruf. Ya, dengan cara yang terbaik. Ya, ditalak dengan cara yang terbaik. Juga taujih yang terakhir buat istri. Istri juga perlu diingatkan. Karena sebagian perempuan itu kadang-kadang kalau sudah emosi juga itu ngomongnya nggak terkontrol. Ya. Dia misalnya menyatakan, pulangkan saya. Ini kan kalimat yang tidak baik. Atau cerai saya. Misalnya. Saya sudah tidak mau sama kamu. Misalnya. Ya. Kenapa saya tidak kawin sama Fulan dulu? Saya nyesel kawin sama kamu misalnya. Ini kalimat-kalimat yang buruk. Ya kalau suaminya dapat kontrol. Ya. Kalau suaminya tersulut juga emosinya, bisa terjadi cerai. Jadi perkara cerai ini sebenarnya sulit juga. Kadang-kadang suami ini sudah menahan, istrinya yang seperti menantang. Ya, kadang-kadang istrinya sabar, suaminya yang gampang mencerai, mengucapkan itu. Jadi dua-duanya harus mengontrol, ya, mengontrol. Karena itu sebagian orang-orang soleh mengatakan kepada istrinya, kenapa sih kita bisa hidup lanjut seperti ini sampai tua gini? Kenapa? Tahu enggak resepnya apa? Kata istrinya enggak tahu. Resepnya, karena ketika saya emosi kamu diem. Ketika kamu emosi saya diem. Loh kan enak. Tapi kalau ini emosi, ente emosi, enggak ketemu sudah. Jadi ketika suami itu marah, jangan dijawab. Jangan emosi juga. Jangan saling mengangkat suara. Diam, istri diem. Biar reda emosinya, ya tetap seperti biasanya. Lakukan kewajibannya, ya makannya dan lain terus. Ya kalau memang itu kesalahan, minta maaf. Begitu juga sebaliknya, ketika istri mendapati kita melakukan kesalahan, misalnya, kalau bahasa orang sekarang ini umumnya misalnya fitnahnya orang sekarang ini medsos misalnya. Istri kita melihat di HP kita ada chat atau WhatsApp dari seorang perempuan misalnya. Ya Allah alam, apa hubungannya Allah? Karena banyak kejadian yang mungkin pekerjaan dan lain-lain, Allah alam. Marah, dan dia berhak marah, ya kan? Nah, suami yang tenang, jangan marah juga, tenang. Kalau itu memang sebuah kesalahan, minta maaf. Tapi kalau itu kesalahpahaman, nanti ketika istri sudah reda, sudah tenang, baru jelaskan dengan baik. Gini ceritanya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi jangan saling mengangkat suara. Ini bahaya seperti itu. Jadi kita arahkan dua-duanya. Suami jangan mudah mengucapkan itu, istri jangan mengucapkan hal-hal yang seakan-akan menginginkan suaminya untuk mentalak dia. Ya, kalaupun kita mendapati istri yang seperti itu, ya sabar. Ya, nanti kalau dia sudah tenang, jelaskan. Omongan seperti itu tidak baik. Ente minta cerai, ente kira cerai itu enak apa? Jelaskan dengan baik, ya, dan doakan, insyaallah. Nah, baik, pertanyaan terakhir, Habib. Ini pernah Nabi SAW beliau bercerita, ditunjukkan kepada beliau kondisi di dalam neraka, dan ternyata di situ Nabi SAW melihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan, dan di situ kemudian Nabi menjelaskan bahwa di antara penyebabnya adalah karena perempuan itu sering melaknat dan juga sering mengkufuri pemberian dari atau kebaikan daripada sang suami. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana resepnya agar kita ini, baik itu sang suami ataupun sang istri, itu bisa mensyukuri dan juga bisa mau menerima apa adanya yang dimiliki oleh pasangannya. Nah, memang ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu ketika ditampakkan penghuni neraka, maka beliau menyatakan kebanyakan penghuni neraka adalah daripada kaum perempuan. Nah, di antara penyebabnya yaitu li'annahunna yakfurnal ashir, ya kan? Mereka itu mengkufuri apa yang telah diberikan oleh suami-suaminya. Ya. Dan ini memang salah satu sifat dari sebagian perempuan, ya, tidak semuanya, sebagian perempuan. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu benar.
Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukan dari nafsunya, hawa nafsunya bukan, tapi itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalahnya sekarang ini. Ya. Perempuan itu banyak mengkufuri daripada nikmat yang diberikan suami. Contoh misalnya, suami memberikan nafkah mulai awal pernikahan. Ya. Setiap hari memberi. Datang satu keadaan, ya seperti sekarang ini misalnya ada virus corona ini, akhirnya suaminya tidak bisa kerja. Otomatis kalau tidak bisa kerja dia tidak dapat uang. Akhirnya belanjanya libur. Belanja libur 1 hari, 2 hari. Istri menyatakan, oh anjay nih misalnya kamu ini tidak pernah ngasih nafkah sama anak. Ya, susah anak hidup sama kamu ini. Ini. Padahal baru 2 hari, 3 hari misalnya. Yang kemarin-kemarin mana? Nafkah yang kemarin-kemarin kita berikan seorang suami kepada istri itu mana kok tidak disebut? Ya. Contoh yang lain. Kita ajak seorang istri itu untuk tanazuh misalnya ya. Rekreasi ya, supaya tidak sumpek di rumah. Ya, jalan misalnya, belanja atau melihat pemandangan misalnya ya. Nah, beberapa kali. Mungkin bulan madu dan lain-lain ya. Berapa kali kita. Kok ada satu kejadian kita sudah merencanakan sesuatu terus tidak jadi. Ya, nanti insya Allah kita akan pergi ke sini-sini. Tidak jadi karena ada benturan dengan jadwal yang lainnya. Nah, ini kadang seorang istri menyatakan, tidak pernah anak ini dibahagiakan di rumah terus, tidak pernah diajak keluar, ini ya. Lupa semua dengan apa yang telah diusahakan oleh suaminya. Nah, inilah yang disifatkan oleh Nabi SAW, yakfurnal ashir. Dan ini kalimat yang luar biasa ini. Bahkan sebagian perempuan bisa menyatakan, saya ini tidak pernah senang hidup sama kamu. Emang ini dipukuli terus sama setiap detik. Nah, inilah kadang-kadang wanita ini seperti itu ya. Beberapa wanita ya, bukan semuanya. Terus bagaimana supaya kita ini tidak mengkufuri nikmat yang diberikan oleh pasangan kita ya. Maka cara yang ampuh diantaranya yaitu mengingatkan diri sendiri. Caranya macam-macam. Mungkin dengan misalnya mempelajari ilmu agama, atau bagi laki-laki menghadiri majelis ilmu, bagi perempuan mendengarkan ya, radio suara nabawi misalnya ya, supaya diingatkan tentang agamanya juga. Kemudian usahakan kalau ada kajian-kajian yang berkaitan dengan rumah tangga ya, kita mengikuti paling enggak ya. Kalau tidak bisa hadir ya lewat radio misalnya atau yang lainnya. Ini penting pertama. Kemudian yang kedua, usaha dari pribadi. Ya, usaha dari pribadi. Bagaimana caranya? Ya mungkin sediakan buku-buku yang bisa mengingatkan kita terhadap hal-hal itu. Ya. Mungkin cari buku yang judulnya ekstrim misalnya ya. Perempuan penghuni neraka. Misalnya biar ingat. Ya, kalau ente tidak sesuai dengan ini kamu penghuni neraka gitu ya. Seperti itu. Atau bisa diusahakan dengan sesuatu yang enteng tapi insya Allah bermanfaat. Contoh, seorang istri punya diare, atau apa misalnya ditaruh di lemari dia khusus atau di kamarnya dia khusus. Tanggal sekian Maret saya jalan-jalan sama suami saya ke sini, ada kejadian lucu ini. Saya seneng apa misalnya dibelikan ini. Ditulis sendiri. Tanggal sekian saya diajak pergi ke sini makan ini. Ya, saya bahagia karena suami saya ini. Buat dia sendiri. Jadi suatu saat ketika ada hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak bagus kepada suami, dia ingat, oh iya sih, anak punya diari di rumah, di kamar. Dilihat lagi, faham, dia ingat. Ya mungkin hari ini suami saya sibuk, tidak bisa. Alhamdulillah, tapi kemarin saya diajak. Dan insya Allah ke depan saya akan diajak lagi. Seperti itu. Suami juga seperti itu. Ya, saya dimasakkan misalnya ini, ya. Saya disediakan ini sama istri saya. Terus buat kebaikan-kebaikan istri itu diingat-ingat. Ya, sehingga ada satu kesalahan itu kita mengatakan tidak sebanding dengan kebaikan-kebaikan istri saya. Mungkin itu yang bisa diusahakan bagi pasangan ya.
Oke, baik. Sebelum kita tutup obrolan kita di pagi hari ini, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk para pendengar dan juga para pemirsa Suara Nabai. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa kehidupan rumah tangga ini memang tidak segampang apa yang kita pikirkan, ya. Akan tetapi bisa menjadi mudah jika kita meneladani daripada rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika kita meneladani, ya, kehidupan Nabi, rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menjalani kehidupan ini. Dan sebagai penutup juga, jangan terlalu terbawa suasana, ya, di dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang terjadi itu dari Allah. Baik itu yang kita senangi, yang kita harapkan, itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang kita harapkan tapi ternyata itu tidak kita dapati di dalam keluarga kita atau di dalam pasangan kita, maka itu juga bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada ini dari Allah, apa yang tidak ada itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap kita berusaha, ya, dengan sebaik-baiknya di dalam menjalani kehidupan keluarga ini, saling mengingatkan antara suami dan istri dengan cara yang terbaik, ya, saling membantu di dalam menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah jika kita menjalani kehidupan yang seperti ini, insya Allah keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pasangan kita dijadikan pasangan yang salihah juga bagi kaum perempuan. Mudah-mudahan pasangan-pasangan antun, ya, semuanya dijadikan pasangan-pasangan yang salihin, yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, putra-putri kita dijadikan anak-anak yang saleh salihah, yang bisa membanggakan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini dan juga ilmu yang sudah disampaikan dalam obrolan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga bisa tercipta rumah tangga yang bahagia, harmonis, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik, Abu Nabi, ayuhal musamilal kiram rahimakumullah, dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa Suara Nabawi TV dimanapun Anda berada, konsep rumah tangga yang dicontohkan oleh Nabi adalah konsep yang paling indah, dan disitulah cara satu-satunya bagi kita yang menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita untuk mencontoh konsep yang diteladankan oleh baginda Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena di dalam diri Nabi adalah sebagai panutan dan keteladanan, baik itu dalam urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Maka jalan satu-satunya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hal apapun itu, termasuk dalam rumah tangga, adalah kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk dukung dakwah kami dengan cara subscribe, like, dan share channel YouTube Suara Nabawi. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di program yang sama di lain kesempatan. Dan saya pamit undur diri, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.